Halo semuanya, jumpa lagi di Sinawore. Lama nggak membuat video ya, jadi karena banyak kegiatan ya, jadi sempet stop dulu. Nah ini lumayan longgar, kita buat video lagi. Di video kali ini kita akan belajar tentang Domain Name System atau DNS ya. Langsung aja di sini saya pakai bantuan Google ya untuk membuat semacam slide presentasi saya. Nanti ini sudah saya siapkan subtopiknya. Nah, di sini yang pertama adalah pengertian dari domain ya. Domain adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses sebuah situs web di internet, menggantikan alamat IP ya. Alamat IP itu angka ya, yang rumit ya pastinya ya, karena nggak mungkin kita menghafal angka ya, apalagi kalau yang harus kita buka itu banyak, dan tiap satu nama yang kita buka, tiap satu hal yang kita buka itu menggunakan angka yang banyak gitu ya. Jadi lebih baik kita mengingat nama ya, misalkan google.com gitu kan. Nah, daripada kita menggunakan angkanya Google, alamat IP-nya, lebih baik kita memahami atau menghafal namanya ya. Jadi ini berfungsi sebagai seperti nama jalan ya, atau alamat rumah yang memudahkan pengguna menemukan website di browser ya. Kemudian kita masuk ke fungsi, apa fungsi dari domain ya? Sebagai alamat unik dan identitas digital sebuah website di internet, menggantikan alamat IP angka yang rumit agar mudah diingat manusia ya. Domain mempermudah akses pengunjung, membangun branding profesional dan menandakan kepemilikan situs. Jadi kalau kita buka website menggunakan IP itu branding-nya susah ya, apa, eee eee, me me mem-branding ya, mempersonalisasikan sebuah alamat IP ke sesuatu hal itu sangat susah ya, tapi kalau dipersonalisasikan menggunakan nama itu sangat mudah ya gitu ya kan. Jadi, misalkan Google gitu, kenapa Google, karena mungkin kalau nggak salah itu, akarnya dulu dari kacamata itu ya, Google gitu ya. Jadi mudah mencari ya gitu ya, itu personalisasi atau branding-nya ya, ataupun yang lain ya. Nah itu ya, tapi kalau alamat IP kan nggak mungkin kita mencari, itu harus diartikan oleh angka. Angka yang mengartikan untuk mencari itu apa, kan itu susah ya. Masa tanda tanya semua kan gitu ya. Domain permudah akses pengunjung, membangun branding profesional dan menandakan kepemilikan situs ya. Jadi google.com atau misalkan yang lain gitu ya. Eee, Pengganti IP address yang rumit ya, komputer berkomunikasi melalui alamat IP, contohnya IP sekian ya. Domain memetakan angka-angka ini ke nama yang mudah diingat seperti google.com atau Facebook ataupun YouTube, itu juga sebenarnya ada IP-nya, nanti kita bahas. Oke, berikutnya masuk ke apa ini, perbedaan domain dan IP address. Domain adalah nama unik ya, seperti google.com yang mudah diingat manusia, situs untuk mengakses website ya. Jadi, yang mudah diingat manusia untuk mengakses website. Sedangkan IP address adalah serangkaian angka seperti ini, 192.168.1.1 yang menjadi alamat fisik server di internet. Domain berfungsi sebagai kontak manusia ya, sementara IP address adalah alamat teknis yang digunakan komputer untuk berkomunikasi. Ya itu ya. Bentuknya ya, jadi bentuk ya, domain berbentuk nama atau huruf, contoh wikipedia.org, sedangkan IP address-nya berbentuk angka, contohnya ini ya, ini IP address-nya Wikipedia ya. Dianalogikan seperti itu ya. Kemudian, kita masuk ke struktur domain. Struktur domain dalam DNS adalah hierarki sistem penamaan terbalik ya, dari kanan ke kiri yang memetakan alamat IP rumit menjadi nama yang mudah diingat. Struktur ini terdiri dari root level tertinggi, kemudian ada top level domain atau TLD, kemudian ada second level domain atau SLD, kemudian ada subdomain. Komponen ini dipisahkan oleh titik ya, seperti
mail.google.com gitu ya. Nah, kita bedah lebih dalam. Berikut adalah rincian komponen struktur domain. Yang pertama ada root level domain atau titik tertinggi dan tersembunyi yang menjadi basis dari seluruh sistem domain. Kemudian ada top level domain atau TLD, bagian terakhir dari domain ekstensi seperti .com, .org, .id, .edu. Nah, kemudian ini ada GTLD atau generic TLD seperti .com, .net ya. Kemudian ada .info, ada CC TLD atau country code TLD seperti .id, .co.id, .uk gitu ya. Kemudian ada second level domain SLD, yaitu nama unik yang didaftarkan misalnya ya, jadi Google pada google.com gitu ya, atau youtube.com gitu ya. Jadi YouTube-nya itu adalah second level domain, atau Facebook itu .com kan. Nah, tapi sebelum .com itu Facebook itu adalah SLD-nya ya, atau second level domain-nya. Kemudian ada subdomain atau third level, bagian tambahan sebelum nama domain utama seperti blog.example.com atau mail pada mail.google.com. Itu disebut subdomain ya. Oke, itu ya. Kemudian ada hostname, FQDN, nama lengkap yang mengarah ke server tertentu, misal www dalam www.contoh.com gitu ya. Contoh struktur www.domain.com. .com ini TLD tingkat atas, domain ini tingkat level kedua, kemudian www adalah subdomain tingkat 3. Oke, itu tadi adalah struktur domain. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis domain ini ya. Jenis-jenis domain ada beberapa. Domain website terbagi menjadi beberapa jenis utama berdasarkan ekstensi dan fungsinya, yaitu generic top level domain atau GTLD untuk tujuan umum seperti .com, .net, dan .org gitu ya. Country code top level domain yang menunjukkan lokasi negara, contoh .id, .sg, .jp, dan lain sebagainya, serta sponsor TLD untuk komunitas khusus seperti .edu atau .gov ya, government ya. Nah, ini kita masuk ada .com, ini ada komersil artinya ya. Yang paling populer untuk entitas komersil atau bisnis ya. Ini digunakan oleh hampir semua jenis website ya. Kemudian ada .net, awalnya untuk perusahaan penyedia layanan internet atau teknologi. Ya, jadi ada .org atau organization, umumnya digunakan untuk organisasi non-profit atau komunitas. Kemudian ada .info atau information, digunakan untuk situs penyedia informasi. Ada .biz, bisnis, khusus untuk kepentingan bisnis atau toko online. Kemudian ada .pro atau profesional, khusus untuk profesional seperti pengacara, akuntan, dan atau dokter. Kemudian ada .xyz atau online, ekstensi modern untuk berbagai kebutuhan umum. Kemudian di paling bawah ini ada country code top level domain, ada .id. Jadi kalau kalian pernah tahu ada website namanya .id, belakangnya itu untuk Indonesia ya, diatur oleh Pandi. Pandi itu nanti kita bahas lagi di video berikutnya, itu semacam pengelola internet dan nama domain Indonesia ya. Itu persatuan yang ditunjuk oleh pemerintah secara resmi, Pandi ya. Pengelola nama internet domain Indonesia. Semoga tidak salah ya. Kemudian ada .go.id, ini biasanya digunakan oleh bisnis atau korporat di Indonesia. Ada .ac.id, ini untuk akademik perguruan tinggi ya. Jadi universitas, perguruan tinggi, institut, sekolah tinggi itu pakai .ac.id. Kemudian ada .sc.id, ini untuk school atau sekolah di Indonesia. Kemudian ada .go.id, tentunya ini pemerintah, .government ya. Kemudian ada .or.id, organisasi di Indonesia, dan lain sebagainya.
Nah, ini ya, kemudian ada .edu, .education, .government, militer, INT, organisasi internasional, .jobs, situs terkait lowongan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke domain name system. Domain name system adalah buku telepon internet ya, yang menerjemahkan nama domain yang mudah dibaca manusia, misalnya google.com, menjadi alamat IP numerik misalkan 142.250.190.46 yang digunakan komputer untuk saling mengidentifikasi. Ya, jadi kita sukar menghafal ini ya, angka ini ya. Lebih baik kita menghafal google.com gitu ya kan. Ya coba kalau nama pacar kita kasih nama IP gini kan, bingung kita nanti ya. Kita mau nyebutnya ndak selesai-selesai nanti ya. Tapi kalau kita sebut nama si A, sebut saja Bunga gitu kan, atau apa gitu kan, Melati gitu kan mudah kan. Kemudian ada sistem ini beroperasi sebagai sistem basis data hierarkis yang terdistribusi, memastikan navigasi yang cepat, efisien, dan andal di internet. Cara kerja DNS, proses query. Saat Anda memasukkan URL, langkah-langkah berikut terjadi sering kali dalam hitungan milidetik ya. Jadi ketika kalian google.com enter itu dia loadingnya cepat ya, tergantung internet juga ya. Yang pertama permintaan DNS ya. Browser meminta alamat IP dari sistem operasi yang kemudian meminta alamat IP dari recursive resolver milik ISP ya, Internet Service Provider. Kemudian langkah berikutnya yang kedua server akar root server ya. Jika tidak di-change, resolver akan melakukan query ke server akar ya, yang kemudian mengarahkannya ke server top level domain misalkan .com gitu ya. Kemudian yang ketiga server top level domain mengarahkan permintaan ke server nama otoritatif khusus untuk domain tersebut. Kemudian setelah mendapatkan server otoritatif, server ini menyimpan pemetaan IP aktual dan mengembalikannya ke resolver yang dimiliki ISP tadi ya. Kemudian yang berikutnya caching. Resolver menyimpan hasilnya untuk jangka waktu tertentu, time to live atau TTL, untuk mempercepat permintaan di masa mendatang. Kita lihat di image ya coba ya. Gambarannya gimana ya? Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi user mengetik alamat misalkan ya, dia ngarah panah ke kanan, kemudian diolah oleh DNS, kemudian DNS memetakan ini punya siapa ya, tanya gitu ya. Oh ternyata servernya si ini gitu ya. Kemudian servernya membalas, ini alamat IP-nya. Kemudian dipetakan lagi oleh DNS, dari alamat IP keluarlah domain tadi yang di-enter oleh user ya, gitu ya. Itu tadi adalah cara kerja dari DNS ya, domain name system ya. Oke, kita lanjut ke cara kerja domain system. Oh, kita beda lagi, kita masuk lagi ya. Oke, langsung aja di ini tahapan mendetail ya cara kerja ya. Jadi kita mendahului tadi ya. Pengguna memasukkan URL, Anda mengetikkan nama domain di browser ya. Kemudian langkah kedua pengecekan cache lokal. Browser dan sistem operasi memeriksa cache lokal, file host atau memori sementara untuk melihat apakah IP sudah diketahui sebelumnya. Permintaan ke DNS resolver jika tidak ada di cache. Browser mengirimkan permintaan ke DNS resolver, biasanya dikelola oleh ISP. Pencarian root server. Root resolver bertanya ke root server yang mengarahkan ke top level domain server yang sesuai seperti .com, .net, .id. Kemudian pencarian TLD server mengarahkan resolver ke authoritative name server yang spesifik untuk domain tersebut. Pencarian authoritative name server ini adalah tempat menyimpan data DNS final. Server ini memberikan alamat IP yang tepat untuk domain yang dicari kepada resolver. Penyimpanan cache dan tampilan. Resolver memberikan IP ke browser dan penyimpanannya, yaitu berupa caching untuk kunjungan berikutnya agar lebih cepat.
browser menggunakan IP tersebut untuk mengakses server situs web yang kalian buka. Kemudian kita masuk ke istilah penting yang terkait domain ya. Jadi kalau kalian perkutat di istilah domain, nanti ada istilahnya domain name atau nama domain. Ini merujuk pada nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat IP atau server komputer ya. Kemudian ada TLD, top level domain, seperti kita bahas tadi. Ada country code top level domain, ada subdomain. Bagian tambahan dari domain utama yang lebih besar ya, digunakan untuk membedakan struktur atau fitur ya. Jadi nanti kalau kalian sudah punya domain, kalian bisa menambahkan subdomain berapapun yang kalian mau ya, tergantung dari server yang kalian miliki ya, atau fitur hosting yang kalian gunakan. Kemudian ada DNS tadi, domain name system yang kita bahas. Ada registrar ya, perusahaan resmi yang memiliki izin untuk mendaftarkan nama domain. Jadi kalau kalian punya domain itu kalian harus tahu registranya itu ikut siapa gitu ya. Jadi tadi masih ada hubungannya dengan Pandi tadi ya. Jadi Pandi itu yang mengelola pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah. Nah, Pandi itu di bawahnya di subnya Pandi itu ada banyak perusahaan yang mengelola nama domain juga. Kemudian ada domain name registration, proses pendaftaran nama domain agar menjadi milik pribadi. Kemudian ada second level domain, ini tadi ya domain apa, subdomain ya. URL, Uniform Resource Locator, alamat lengkap suatu halaman web yang di dalamnya menyertakan nama domain yaitu URL ya. Domain parking, layanan yang digunakan untuk menahan atau mendaftarkan domain tanpa mengarahkan ke website aktif. Redirect domain, pengalihan nama domain lama ke domain baru agar pengunjung tidak tersesat. Contoh penggunaan domain ya ini ya. Hampir sama seperti tadi ini sebenarnya. Hampir sama seperti tadi. Nah, kalau kita misalkan kita ketik di sini penyedia domain di Indonesia gitu ya misalkan ya. Ini ya. Kita merujuk menggunakan AI. Penyedia domain Indonesia terbaik meliputi Roma Web, Domain Asia, Niaga Hoster, ID Web Host, dan Dewa Web. Yang menawarkan pendaftaran domain populer, bla 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 bla. Ini ya, ini bukan iklan ya. Tapi ini by AI ya. Ini ada sponsor dari Exabyte ya, kemudian ada Rumah Web, Domain Asia, ada Pandi ini tadi ya, pengelola nama domain internet Indonesia. Benar ya, Pandi ya. Kemudian ada Tonju, domain.co, ID Webhouse, GoDaddy, website Planet, Exabyte lagi, dan lain sebagainya. Halaman kedua ada Hostinger, Rumah Web, Jagoan Hosting, Penasihat Hosting, ID Cloud Host, Indo Website, Biznet, dan lain sebagainya. Dewa Web ini ya. Oke, itu ada dan lain sebagainya. Oke, itu pembahasan kita kali ini. Jadi kalau kalian mau beli domain, kalian bisa masuk ke salah satu merek penyedia domain ini tadi ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada suara batuk karena saya juga kurang sehat. Semoga kalian sehat selalu di sana. Semangat terus untuk belajar di Sinawore.